Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan dengarkan lagi cerita hidup dari Fang Yuan. Di part sebelumnya kita udah menyelesaikan bagian dari pesta makan malam yang diadakan oleh Sang Yanfei, dimana di situ Fang Yuan kemudian menerima sebuah token tertinggi, token duri ungu sebutannya. Semoga kita nggak merasa aneh ya dengan sebutan-sebutan itu, karena memang di komik ini atau di novel ini banyak banget sebutan-sebutan yang unik dan mungkin tidak biasa untuk kita. Di part-part berikutnya juga kita akan dengar ada yang namanya gu kentut apa gitu. Emang agak aneh, tapi nggak apa-apa. Yang penting esensi ceritanya di sini. Nanti juga kita akan dengar salah satu kelicikan lagi dari seorang Fang Yuan. Apa itu? Kita akan dengarkan aja langsung di part 45. Sebelum ke tempat Fang Yuan, kita akan pindah dulu ke distrik 1, ke tempat Sang Yanfei berada. Tempat ini adalah ruangan belajar pribadi milik Sang Yanfei. Dan di situ seseorang datang. Bawahan menyapa pemimpin klan Sang. Kata orang itu yang tidak lain adalah Wei Yang. Dia mengatakan itu sambil berlutut dan memberi hormat. Wei Yang, hanya ada kita berdua di sini. Kau tidak perlu terlalu sungkan, kata Sang Yanfei. Terima kasih pemimpin klan, kata Wei Yang sambil duduk di kursi terdekat. Melihat itu, Yanfei hanya tertawa. Dia kemudian berkata, "Dasar, kau masih saja terlalu kaku. Apa kau ingat saat pertama kali kita bertemu? Saat itu aku hanyalah seorang tuan muda dari klan Sang. Berkat bantuanmu, sekarang aku berhasil menjadi pemimpin klan Sang. Tidak seharusnya kau menjadi begitu formal seperti ini." Tuan, saya sungguh tidak pantas mendapatkan pujian sebanyak itu. Saya hanyalah orang kasar yang bisa membantu Anda dalam pertarungan saja, kata Wei Yang. Apa yang kau katakan memang tidak salah, tapi meski begitu, berkat kalian semua, aku bisa membentuk kekuatan yang besar. Pemimpin yang hebat tentu memiliki bawahan yang hebat juga. Bukankah begitu? Kata Yanfei dengan penuh makna. Tidak lama kemudian, dengan segera, Yanfei mengubah topik mereka dan kemudian berkata, "Awalnya aku tidak mengira kalau Baining adalah seorang wanita. Dia sungguh menyamar sebagai seorang pria. Tapi hari ini, aku dengar cerita dari Dr. Su bahwa Baining bertanya tentang gu rotasi Yin Yang. Sepertinya ada cerita di balik semua itu. Tapi, entah dia laki ataupun perempuan, itu tidaklah penting untuk sekarang. Yang terpenting adalah apakah Fang Zheng ingin bekerja sama dengan klan Sang atau tidak, kata Yanfei yang seketika wajahnya menjadi serius. Setelah mendengarkan semua itu, Wei Yang seperti mendapatkan pencerahan dan seketika langsung memahami apa yang dimaksud oleh Sang Yanfei. Sepertinya kau sudah mengerti apa yang ingin kukatakan. Kalau begitu, sekarang pergilah, kata Yanfei sambil melambaikan tangannya. Mendengar semua itu, segera Wei Yang pun meninggalkan ruangan belajar itu. Namun tak lama kemudian, Yanfei pun berubah menjadi api lalu menghilang dari ruang belajar tersebut. Beberapa saat kemudian, Yanfei kini muncul di sebuah jalan yang cukup besar. Di kedua sisi jalan itu
terdapat pilar-pilar batu yang sangat tinggi, dan tanahnya dilapisi dengan sejenis batu bata yang berwarna putih. Setelah Yan Fei berjalan beberapa waktu, akhirnya kini dia tiba di ujung jalan. Dan di sana terdapat sebuah pintu raksasa berwarna merah di depannya. Pintu itu tidak memiliki gagang, melainkan hanya ada ukiran wajah manusia yang menonjol dan terlihat sedang tertidur lelap. Yan Fei perlahan mendekati pintu itu. Lalu dia berkata, "Pintu harta karun hidup, berhentilah berpura-pura tidur. Kau sudah sering melakukan tipuan itu padaku." Mendengar itu, seketika pintu itu pun segera membuka matanya dan menatap ke arah Yan Fei. Si kecil Fei Fei, kau sudah dewasa dan tidak terlihat manis lagi seperti dulu, kata wajah di pintu itu. Dia memanggil pemimpin klan Shang dengan sebutan si kecil Fei Fei. Itu karena mereka memang sudah lama saling mengenal, bahkan sejak Yang Fei masih kecil. Akan tetapi Yan Fei mengabaikan olokan itu dan berkata, "Hentikan omong kosongmu. Aku di sini untuk menukarkan harta karun." Menukarkan harta karun? Hahaha. Si kecil Fei Fei, meski kita adalah teman lama, tapi sebagai penjaga alam harta karun, aku tidak akan membiarkanmu mencuri harta karun di dalamnya, kata wajah di pintu itu. Sudah berapa kali aku mengatakannya? Bisakah kau mengubah caramu memanggilku? Kata Yan Fei yang mulai kesal. Lantas aku harus memanggilmu seperti apa? Si kecil Yan Yan, si kecil Yan Fei, atau si kecil Yan Zi? Kata wajah di pintu itu. Mendengar semua itu, Yan Fei terlihat tidak berdaya dan hanya bisa melambaikan tangannya. "Cih, sial. Lakukan saja apapun yang kau mau. Mari kembali ke topik utama. Aku datang ke sini karena aku ingin menukarkan harta karun," kata Yan Fei. "Oh, jadi kedatanganmu ke sini hanya untuk berbisnis? Padahal masih banyak yang ingin kukatakan padamu. Tempat ini sungguh membosankan, bahkan ini hampir membuatku mati karenanya." "Aku tidak peduli. Aku sangat sibuk." "Pintu harta karun hidup. Kau sendiri mengetahuinya kalau sekarang aku adalah pemimpin klan Shang. Aku tidak punya banyak waktu luang seperti dulu," kata Yan Fei sambil menghela nafas. Sudahlah. Setiap generasi pemimpin klan pasti seperti itu. Sebelumnya aku pikir kau akan berbeda dengan yang lain. Padahal kali ini aku tidak meminta persyaratan apapun. Aku hanya ingin seseorang mendengarkanku. Penantian selama ribuan tahun ini benar-benar membuatku merasa hampa dan kesepian, kata pintu harta karun hidup sambil terlihat murung. Kau hanyalah sebuah pintu. Apa kau bisa merasakan kesepian? Kau hanya bisa tidur saja sepanjang waktu, kata Yan Fei dengan ketus. Tidur? Aku sama sekali tidak bisa tidur. Kau tidak tahu bagaimana rasanya kesepian dan selalu sendirian, kata pintu itu yang mulai kesal. Aku kesini bukan untuk mendengarkan ocehanmu. Ayo fokus dan serius membahas bisnis ini, kata Yan Fei. Baiklah, jika kau ingin menukarkan harta karun, aku punya satu syarat untukmu. Seketika Yan Fei pun merasakan firasat buruk. Apa yang kau inginkan? Kata Yan Fei dengan wajah curiga.
Melihat ekspresimu, kau pasti sudah bisa menebaknya. Benar, aku ingin kau menggaruk lubang hidungku, kata pintu harta karun itu dengan wajah serius. Bajingan, jangan harap aku akan melakukannya, teriak Yan Fei penuh dengan amarah. Tapi, singkat cerita saja, Yan Fei pada akhirnya harus mau untuk menggaruk hidung dari pintu itu. Kenapa aneh skip? Ya karena sedikit menggelikan gitu apa yang terjadi di situ. Karena di bayangan aneh keduanya ini cowok, jadi sudah skip saja. Singkat cerita, karena Yan Fei menggaruk hidung dari si muka dari pintu itu, akhirnya dia merasa keenakan dan kemudian bersin. Rupa-rupanya pintu bisa bersin juga. Nah, dari bersinnya itu muncul 2 buah buger. Ini istilah baru ya, dia kayak bola berwarna merah dan biru. Ada juga yang berwarna kuning dan hijau. Nah, bola buger yang keluar, yang satu berwarna merah, yang mana itu punya nama lada gunung topan. Bola ini dapat digunakan sebagai bahan pembantu pemurnian dan sudah hampir punah alias sulit ditemukan. Kemudian yang kedua berwarna kuning, disebut dengan tanah khawatir. Salah satu bahan yang digunakan untuk memurnikan guam peringkat 6. Ada yang warna biru, yang mana namanya adalah jantung es. Bahan ini hanya tumbuh di tengah gunung es yang sudah berumur lebih dari 10 juta tahun. Dan yang terakhir berwarna hijau, itu adalah gu rok rumput peringkat 5, yang mana kemampuannya dapat menyerap udara sebagai sumber primeval stone dari seorang master gu, sehingga proses pemulihan primeval essence di dalam aparatur mereka dapat berlangsung dengan cepat. Lega, nafasku sudah kembali lancar. Sebagai hadiah, semua buker itu akan menjadi milikmu, kata pintu harta karun hidup sambil bernafas lega. Setelah Yan Fei menyimpan semua buker itu, dia kembali berkata, "Sekarang, bisakah kita mulai serius dengan bisnis kita?" Ya, tentu saja. Apapun yang diminta oleh si Fei Fei kecil, aku tidak akan mengambil pusing, kata pintu itu. Oke. Aku ingat dulu kala ada seorang Master Gu peringkat 5 yang memenangkan Gu Surga. Aku ingin menukarnya, kata Yan Fei. Gu yang memenangkan surga itu memiliki kemampuan untuk menentang surga, bahkan mengubah nasib dari seseorang. Fei Fei kecil, guam ini sangatlah berharga. Meski kita adalah teman dekat, tapi peraturan alam harta karun tetap tidak akan bisa dilanggar. Jika kau menginginkan gu ini, kau harus menawarkan gu lainnya yang setidaknya memiliki nilai yang lebih besar, kata pintu harta karun hidup. Setelah itu, Yan Fei mengeluarkan sebuah guam, bentuknya seperti telapak tangan bayi. Apa kau ingin menyerahkan gu sidik jari darah sebagai pertukarannya? Fei Fei kecil, ingatlah jika ini adalah guammu yang sangat berharga. Bukankah kau sedang mengumpulkan warisan laut darah? Apa kau sudah menyerah? Itu adalah cita-citamu sejak muda, kata pintu harta karun. Mendengar itu, Yan Fei hanya menghela nafas dan tidak berdaya. Warisan laut darah hampir tak terhitung jumlahnya, dan hanya ada satu warisan asli dari semua itu. Tentu saja, untuk menemukannya adalah hal yang sangat sulit. Bahkan, jika aku menggunakan seluruh kekuatan dari klan Sang, aku hanya bisa mendapatkan 2 lokasi di antaranya. Oleh karena itu,
Untuk sementara aku ingin mengorbankan Gu Sidik Jari Darah dan ingin menukarnya dengan Gu Surga. Suatu hari nanti, aku mungkin akan kembali dan menebusnya, kata Yan Fei. Baiklah, kalau kau sudah memutuskannya, kata pintu harta karun, lalu kemudian menelan Gu Sidik Jari Darah. Setelah itu, dia mengeluarkan Gu Surga dari mulutnya. Gu Surga memiliki bentuk seperti akar ginseng dan berwarna kuning. Cepat murnikan Gu itu sebelum dia kembali berubah menjadi Gu Wom liar, kata pintu harta karun. Yan Fei pun segera mengalirkan Primeval Essence kristal ungu miliknya dan menyempurnakan Gu Wom itu. Haha, dengan Gu ini aku bisa membangkitkan Abratur GR. Sekarang aku hanya perlu beberapa Gu lagi yang bisa meningkatkan bakatnya. Dengan begitu, dia akan bisa berkultivasi. Lalu aku akan merekrut Fang Zheng dan juga Baining untuk membantunya. GR, aku pasti akan membuatmu bahagia, karena di dunia ini kekuatan adalah segalanya, kata Yan Fei dalam hati. Dia tampak sangat semangat. Kalau begitu sekarang aku pergi dulu, kata Yan Fei pada pintu harta karun. Seketika dia pun menghilang dari sana. Oi bajingan, dia benar-benar meninggalkanku seorang diri lagi. Sial, gumam pintu harta karun itu yang tampak kesal. Jadi memang rencana dari Yan Fei itu adalah untuk membangkitkan potensi dari GR atau Xingji. Maka di kehidupan sebelumnya, di kehidupan Fang Yuan, di situ dia ingat kalau Xingji itu adalah seorang Master Gu. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Xingji itu adalah seorang Master Gu. Itu semua berkat ayahnya yang menggunakan Gu Surga padanya. Sebentar lagi, hal itu pun akan terulang kembali. Ya, kita akan pindah dulu ke sisi yang lain. Kita melihat di sana ada Fang Yuan dan Baining, yang mana mereka sedang mengikuti sebuah pesta. Pesta yang berisikan anggur dan juga makanan lezat. Kak Wei, Xiao Yan, ayo segelas lagi, teriak Fang Yuan sambil mengangkat gelas wine miliknya. Sementara itu, Baining hanya memperhatikan situasi di pesta sambil menyantap hidangan yang disajikan. Sebelumnya, Xiao Yan ternyata mengambil inisiatif untuk mentraktir mereka. Dan kali ini, Fang Yuan pun menepati janjinya untuk mengundang mereka berpesta di restoran yang besar. Tidak aku sangka jika Tuan Fang Zheng yang telah menyelamatkan putri dari pemimpin klan Sang. Kau benar-benar baik dan kau pun mendapatkan imbalan yang pantas. Token duri ungu ini, aku sungguh merasa iri karena kamu bisa mendapatkannya, kata Xiao Yan dengan jujur. Dia bahkan tidak menyembunyikan perasaannya sama sekali. Apa yang kalian lakukan mulai sekarang? Tanya Wei Yang tiba-tiba. Mendengar itu, Fang Yuan pun menjawab, kami berencana untuk tetap tinggal di kota klan Sang untuk beberapa waktu. Setelah itu kami akan menjual Gu Wom yang tidak berguna, dan kami akan membeli satu set Gu Wom yang lengkap. Oh, bagus sekali. Itu memang hal yang sepatutnya dilakukan. Jika kau tidak memiliki rencana seperti itu, aku akan tetap mengingatkanmu untuk melakukannya juga, kata Wei Yang. Walaupun sebenarnya tujuan dari Wei Yang itu hal yang berbeda. Dia berpikir bahwa selama Fang Yuan dan Baining ada di kota klan Sang, dengan begitu dia memiliki peluang untuk merekrut mereka. Jika kalian tidak keberatan,
kalian bisa menceritakan rencana kalian pada kami. Kakak W sangat berpengalaman. Dia pasti bisa memberikanmu beberapa nasihat yang berguna. Gu api yang kumiliki saat ini juga direkomendasikan oleh Kakak W, kata Xiaoyan. Oh, sungguh? Kalau begitu, Kakak W, tolong jelaskanlah padaku, kata Fang Yuan. Mendengar itu, Wei Yang pun tidak menolak permintaan dari Fang Yuan dan mulai menjelaskan secara mendetail. Secara umum, Masterku dibagi menjadi 9 peringkat. Peringkat 1 sampai 5 itu tidak lain adalah peringkat fana. Sedangkan peringkat 6 sampai 9 disebut dengan peringkat immortal. Akan tetapi terlalu sulit untuk menjadi abadi atau immortal. Bahkan para jenius pun banyak yang tidak bisa melakukannya. Mari fokus saja dengan yang fana. Dari kelima peringkat itu, peringkat 1 dan 2 disebut sebagai pemula. Peringkat 4 dan 5 itu adalah kekuatan bertarung tingkat tinggi. Sedangkan untuk peringkat 3 berada di antara keduanya dan berfungsi sebagai penghubung. Peringkat 3 adalah tahapan paling penting, karena di tingkat inilah kalian akan membangun pondasi kekuatan kalian. Seorang Master Gu harus menentukan arah yang mau mereka tuju dan mencari Guwom yang sesuai dengan tujuannya. Jika kamu ingin menjadi Master Gu pendukung, Guwom yang harus kamu miliki jelas adalah tipe penyimpanan. Jika kamu ingin menjadi Guwom penyelidik, maka Guwom vital yang harus kamu miliki juga adalah Guwom penyelidikan, kata Wei Yang. Setelah itu, Wei Yang terus menjelaskan aspek yang lain, yaitu tipe serangan, pertahanan, penyembuhan, dan juga pergerakan. Wei Yang sendiri adalah seorang Master Gu tipe pergerakan, dan Gu cahaya pelangi itu adalah Gu vital miliknya. Lalu setelah menjelaskan semuanya, Wei Yang menatap ke arah Fang Yuan serta Bai Ning. Dia berkata, "Apa kalian sudah memikirkan apa yang ingin kalian pilih?" Fang Yuan tanpa ragu sedikit pun langsung menjawab, "Penyerang, aku suka serangan." Begitu juga Bai Ning mengatakan hal yang sama. Kalau begitu, kalian harus menemukan satu set Guwom lalu merangkai mereka menjadi sebuah sistem. Jangan lupa, Guwom tipe serangan harus menjadi Gu vital kalian, dan Guwom lainnya harus mendukung Gu vital ini. Contoh saja Junior Xiao. Dia memiliki Gu api merah sebagai serangan utamanya. Lalu, aku menyarankan dia untuk menggunakan Gu duplikat agar bisa menambahkan jumlah api yang dia keluarkan. Setelah itu, aku juga menyarankan Gu pembesar yang berfungsi untuk memperbesar api dan juga memperkuatnya. Setelah itu, ada juga Gu sumber api yang bisa mengurangi pengeluaran Primeval Essence. Dan yang terakhir adalah Gu pelepasan api yang berfungsi sebagai Gu tipe pergerakannya, kata Wei Yang sambil menepuk bahu Xiaoyan. "Kak Wei, kenapa kamu membuka semua rahasiaku?" protes Xiaoyan. "Haha, rahasiamu sudah diketahui oleh semua orang, maka itu tidak perlu lagi menjadi rahasia. Di antara semua orang di panggung pertempuran, siapa yang tidak mengetahui Guwom yang kau gunakan?" kata Wei yang tidak mempermasalahkannya. Setelah itu, Wei Yang menoleh lagi ke arah Fang Yuan dan Bai Ning, lalu berkata, "Sebenarnya tidak masalah jika Guwom yang kalian miliki diketahui oleh orang lain. Yang terpenting, kalian bisa memasangkannya dengan baik.
dan kalian pasti bisa mengatasinya. Apakah kalian sudah memikirkan jenis serangan seperti apa yang akan menjadi gu vital kalian? Fang Yuan mengangguk. Sebelumnya, aku telah menggunakan banyak gu worm untuk meningkatkan kekuatanku. Kekuatan adalah kelebihanku, dan aku ingin melanjutkannya. Aku akan menghancurkan musuhku dengan menggunakan kekuatan yang luar biasa, kata Fang Yuan sambil mengepalkan tangannya. Sedangkan Bai Ning hanya menyebutkan satu nama, yaitu Force Demon Gu. Mendengar tanggapan mereka berdua, Wei Yang hanya mengerutkan keningnya lalu berkata, "Jadi kamu ingin menempuh jalur kekuatan dan jalur es?" Untuk jalur es, kelebihannya terletak pada pertahanan. Ada 3 tipe transformasi, dan mana itu sangatlah terkenal, yaitu Frost Demon Gu, Gu Peri Es Salju, dan Gu Kristal Es. Frost Demon Gu dan juga Gu Peri Salju ditujukan untuk wanita, sedangkan Gu Kristal Es lebih cocok untuk pria. Mengenai jalur kekuatan dari Fang Zheng, aku tidak ingin mematahkan semangatmu, tapi keinginanmu tidak akan berhasil. Jalur kekuatan adalah jalur yang paling umum dipilih oleh semua orang karena murah dan terjangkau. Tapi karena itu juga Master Gu menjadi tidak menonjol dan biasa saja. Fang Zheng, Anda memiliki token duri ungu dan memiliki ratusan ribu Primeval Stone. Anda tidak harus mengambil jalan yang sempit dan membuatmu sulit untuk berkembang ke depannya. Mendengar semua perkataan itu, Fang Yuan dan Bai Ning mengangguk. Tapi Fang Yuan berkata, "Semua ucapan dari kakak Wei memang masuk akal, tapi saya masih ingin jalur kekuatan," kata Fang Yuan sambil menelangkupkan tangannya. "Benar, aku juga telah memutuskan untuk menyerah pada Frost Demon Gu, dan kali ini aku akan memilih Gu Kristal Es," kata Bai Ning dengan mantap. "Hah? Apakah kalian berdua benar-benar mendengarkan yang dikatakan oleh kakak Wei?" teriak Xiao Yan dari samping. Bai Ning hanya tersenyum. Dia memiliki sebuah tekad yang terpancar di matanya. Sesungguhnya, kalau untuk Bai Ning sendiri, dia memilih untuk menggunakan Gu Kristal Es itu karena Wei Yang mengatakan kalau Gu ini jauh lebih cocok untuk laki-laki. Karena dia masih merasa sebagai laki-laki, maka dia mengambil itu daripada kedua yang lain. Sementara itu, Fang Yuan tampak menggosok hidungnya dan berkata, "Saya sungguh berterima kasih atas saran dan juga nasihat dari kakak Wei. Tapi aku rupa-rupanya masih menyukai jalur kekuatan. Meskipun orang lain tidak berhasil, tapi kalau itu aku, jelas aku akan berhasil. Dan bukankah jika aku berhasil, maka aku akan menunjukkan kelebihanku pada semua orang." Mendengar semua itu, Wei Yang hanya bisa menghela nafas. Kalian benar-benar harus mempertimbangkan ini lagi. Keputusan ini bukanlah sebuah lelucon. Ini akan menentukan masa depan kalian, kata Wei Yang dengan wajah serius. "Kakak Wei, tidak apa-apa. Kita tidak perlu membahas ini lagi. Keputusan kami sudah bulat. Sekarang, ayo lanjut minum wine lagi," kata Fang Yuan sambil menunjukkan tekad yang kuat. Singkat cerita, perjamuan malam itu pun akhirnya berakhir. Fang Yuan dan Bai Ning kemudian pergi ke sebuah toko Gu. Setelah menunjukkan token duri ungu mereka,
Pak ini menghabiskan 28.000 Primeval Stone untuk membeli Gu Kristal Es peringkat 3. Sedangkan Fang Yuan menghabiskan 4.000 Primeval Stone untuk membeli Gu Kekuatan Beruang Coklat peringkat 2. Apa kau yakin ingin menjadikan Gu Kristal Es ini sebagai Gu vital milikmu? Tanya Fang Yuan pada Bai Ning. Lalu Bai Ning menyadari apa sebenarnya yang dimaksud oleh Fang Yuan. Tingkat kultivasi Bai Ning sekarang sudah ada di peringkat 3 tahap puncak. Dan hanya satu langkah lagi, Bai Ning akan berhasil naik ke peringkat 4. Sehingga lebih baik kalau Bai Ning memprioritaskan untuk membeli Guom peringkat 4. Tapi Bai Ning tampak menggelengkan kepalanya dan wajahnya sudah terlihat suram. Aku tidak berniat untuk naik ke peringkat 4. Kemarin malam, aku menyadari kalau bakatku sudah meningkat 1%. Mendengar itu, Fang Yuan pun segera sadar bahwa kalau ini terus dilanjutkan, bakat Bai Ning bisa kembali menjadi 100%. Dan dia akan kembali mendapatkan salah satu fisik ekstrim, fisik jiwa es gelap utara. Itu hanya akan menjadi ancaman untuk dirinya di masa depan. Karena itu, Fang Yuan sadar kalau Bai Ning memilih menyerah untuk tidak meningkatkan kultivasinya. Fang Yuan kemudian menatap Bai Ning dan berkata, "Jika memang begitu, sepertinya kau tidak bisa hidup tanpa Gu yang di tanganku. Mungkin kau bisa pergi ke rumah bangsawan Feng Yu dan bertanya pada mereka terkait apa yang kau butuhkan." "Kau tidak ikut denganku?" tanya Bai Ning. "Tidak, aku ingin berjalan-jalan sebentar di zona perjudian," jawab Fang Yuan. "Baiklah kalau begitu, lakukan sesukamu," kata Bai Ning lalu bergegas meninggalkan Fang Yuan. Setelah melihat Bai Ning pergi, Fang Yuan segera kembali ke toko Gu. "Penjaga toko, tadi aku lupa membeli beberapa barang. Apa kamu memilikinya?" tanya Fang Yuan sambil memberikan sebuah daftar. Untungnya toko Gu itu memiliki semua yang ada di daftar Fang Yuan. Dan Fang Yuan pun akhirnya membeli semuanya. "Sekarang aku akan melihat fosil Gu legendaris yang tersegel itu," kata Fang Yuan dalam hati yang kemudian pergi ke area perjudian. Tidak lama kemudian, Fang Yuan pun tiba di area perjudian dan dia masuk ke ruang batu perjudian. Fang Yuan melihat sekeliling dan kembali mengingat masa lalunya. Setelah itu, Fang Yuan bergegas menghampiri sebuah batu hitam yang bersinar dengan sedikit cahaya kebiruan. Sekilas itu tampak seperti bintang. Setelah mendekati batu itu, Fang Yuan semakin memahami mengapa Master Gu yang lain tidak peduli dengan batu ini. Pada dasarnya, tempat perjudian ini sangatlah luas dan terlihat mewah. Selain itu, batu perjudian ini dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu kategori bekas, kelas rendah, sedang, tinggi, dan super. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin mahal pula harganya dan kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa juga ikut naik. Sedangkan batu yang menyimpan Gu legendaris justru berada pada kategori bekas dan dipandang remeh oleh orang-orang. Tentu saja mereka tidak akan menyangka kalau batu yang digunakan untuk menopang kaki meja ini sebenarnya adalah Guwom yang legendaris, pikir Fang Yuan sambil tertawa dalam hatinya. Benar seperti yang dikatakan oleh Fang Yuan, batu perjudian yang sangat berharga itu sekarang digunakan untuk menopang salah satu kaki meja agar tidak goyang, sehingga
tidak ada satupun Master Gu yang menaruh perhatian pada batu itu. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, saat itu ada seorang Master Gu yang putus asa datang ke tempat perjudian ini lalu tersandung batu yang menopang meja itu. Meskipun Master Gu itu tidak jatuh, tapi dia sangat marah dan melampiaskan amarahnya pada sebuah bongkahan batu itu. Master Gu itu membelinya dan membelahnya di depan semua orang. Di saat itulah di mana sebuah Gu legendaris terlahir di dunia. Dan saat ini kejadian itu masih belum terjadi. Bahkan batu yang berharga itu pun masih digunakan untuk menopang meja. Ini sungguh adalah sebuah keberuntungan, pikir Fang Yuan. Tidak lama setelahnya, seorang petugas mendekati Fang Yuan dan berkata, "Pelanggan terhormat, apakah ini adalah pertama kalinya Anda datang ke sini?" "Ya," jawab Fang Yuan dengan singkat. Seketika senyuman petugas itu pun menjadi semakin cerah. Dia pikir kalau Fang Yuan adalah orang baru dan mudah untuk ditipu. Sejujurnya batu-batu di area ini adalah yang termurah dan kualitasnya pun buruk. Apa yang bisa Anda harapkan dari semua ini? Pelanggan yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan batu-batu yang lain yang mungkin akan Anda suka, kata petugas itu. "Oh, kalau begitu tunjukkan padaku," kata Fang Yuan lalu mengikuti petugas itu ke ruang perjudian yang lain. Selama perjalanan, petugas itu menceritakan pada Fang Yuan bagaimana sebuah batu perjudian bisa terbentuk. Selain itu, semakin dalam mereka memasuki ruangan, di sana juga semakin banyak Master Gu yang terlihat. Para Master Gu itu sedang asik memilih batu perjudian dan saling berdiskusi satu sama lain. Beberapa waktu berlalu, Fang Yuan telah mengelilingi ruangan perjudian itu dan mengambil beberapa batu di area kelas rendah. Petugas yang melihat itu akhirnya tampak kecewa pada Fang Yuan, karena sebelumnya dia pikir dia akan bisa membodohi Fang Yuan. Sayangnya semua usahanya sia-sia. Setelah itu, sang pelayan itu pun melihat ke arah Fang Yuan dan berkata, "Pelanggan yang terhormat, apakah Anda memiliki sebuah token? Jika Anda memiliki token kuning ke atas, Anda akan mendapatkan diskon dari pembelian ini." Setelah itu, dengan segera Fang Yuan pun menunjukkan token duri ungu miliknya. Dan tentu saja, itu membuat sang petugas toko sangat terkejut. Untuk sesaat, petugas toko itu terdiam membeku. Dan setelah sadar, dia pun dengan segera memberi hormat, lalu berkata, "Tuan, maafkan atas tindakan saya sebelumnya. Mohon tunggu sebentar. Saya akan memanggil pemilik toko." Setelah berkata demikian, petugas toko itu pun bergegas memanggil pemilik toko. Bahkan pemilik toko pun sangat terkejut saat mengetahui token yang dimiliki oleh Fang Yuan. "Tamu yang terhormat, kehadiran Anda sungguh membawa berkah pada toko kecil kami." Setelah mendengar itu, Fang Yuan pun kemudian berkata, "Aku sudah memilih beberapa batu dan aku harus merepotkan kalian untuk membukanya kali ini." Mendengar itu, pemilik toko pun berkata, "Tamu yang terhormat, Anda tidak perlu khawatir. Pemegang token ungu bisa membuka batu-batu ini secara gratis. Dan setelah menghitung secara keseluruhan, Anda cukup membayarkan 650 Primeval Stone untuk semua batu itu." Fang Yuan pun mengangguk. Lalu kemudian dia mengeluarkan Primeval Stone sebanyak yang harus dibayarkan. Setelah menerima semua itu, pemilik toko segera berkata, "Cepat pergi dan segera panggil Tuan Duan.
Tuan Huang, Tuan Zhang, Tuan Zhou, dan Tuan Ma. Minta mereka semua datang ke sini secepatnya. Ya, mereka semua itu adalah orang yang memiliki keahlian untuk membuka batu perjudian. Dan tidak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya datang. Kehadiran dari kelima ahli itu menarik perhatian dari seluruh pengunjung toko, dan mereka segera berbondong-bondong untuk melihatnya. Mereka semua tahu bahwa pelanggan mereka kali ini adalah seorang yang memegang token duri ungu. Jadi, apapun batu yang ingin dibelah, mereka melakukannya dengan sangat hati-hati. Semua orang mulai penasaran, kenapa sampai kelima ahli pembelah batu didatangkan ke sini. Mereka berharap sesuatu yang besar akan terjadi. Namun sayang, setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya semua batu itu terbuka, dan bahkan tidak ada satupun batu-batu itu yang mengandung Gurom. Jelas ini langsung membuat semua orang merasa kecewa, lantaran mereka sudah sangat antusias, tapi tidak ada apapun yang mereka temukan di sini. Sekarang pemilik toko mulai panik, lantaran dia takut pemegang token duri ungu ini menjadi kesal. Semua batu perjudian yang dia beli tidak menghasilkan apapun. Tapi respon Fang Yuan sungguh berbeda. Dia tampak tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, sepertinya keberuntunganku hari ini tidak bagus. Aku akan datang lain kali," kata Fang Yuan yang kemudian pergi dari tempat itu. Semua orang mungkin juga merasa heran. Biasanya kalau di komik-komik lain, misalkan saja sebut TODG, di situ dia pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi tidak dengan komik ini. Kenapa? Karena ada alasan di belakangnya. Sesungguhnya, kedatangan Fang Yuan kali ini hanya untuk memastikan bahwa batu yang menyimpan gu legendaris itu masih tersimpan di sana. Kenapa Fang Yuan tidak langsung mengambil batu itu? Alasannya cukup sederhana. Karena dia tidak ingin menjadi pusat perhatian, serta dia tidak ingin memancing kecurigaan dari klan Zhang. Terlebih, Yang Fei pasti sudah menyelidiki semua latar belakang dari Fang Yuan. Kalau dia sudah menyelidiki saat dia masih ada di Gunung Qingmao ketika karavan datang dan Fang Yuan mendapatkan gu katak waktu itu, jelas itu akan menimbulkan kecurigaan. Di percobaan pertama Fang Yuan mendapatkan gu katak. Dan kalau di sini di percobaan pertama Fang Yuan mendapatkan gu legendaris, jelas itu akan menimbulkan kecurigaan yang besar. Mereka mungkin akan berpikir kalau Fang Yuan memiliki kemampuan khusus. Dan kalau itu terjadi, maka Fang Yuan hanya akan berakhir dimanfaatkan untuk mencari gu yang lain. Dan yang lebih parah, kalau Fang Yuan tidak berhasil melakukannya, itu hanya akan menimbulkan kekecewaan. Dan tentu saja setelah itu Fang Yuan akan dibuang. Fang Yuan tidak ingin kehidupannya hancur begitu saja. Ini adalah kesempatan keduanya, maka dia harus melakukannya dengan hati-hati. Dalam beberapa waktu ke depan, Fang Yuan akan melakukan hal yang sama demi untuk menghilangkan kecurigaan. Lalu nanti di momen yang tepat, Fang Yuan akan mengambil gu itu dan kemudian mendapatkan gu legendaris yang dia idam-idamkan. Gu legendaris yang menjadi pondasi terkuat dari seorang master gu tipe penyerang. Ya, sekian dulu spoileran kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di next video. Terima kasih dan bye.